Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya saya hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Darul Aman. Masjidnya berarti Darul Aman ini kampung aman. Mudah-mudahan aman ya Pak ya. Nggak ada maling sini kan? Nggak ada maling. Alhamdulillah. Ya, nggak ada maling, nggak ada kekacauan. Karena namanya Darul Aman. Mudah-mudahan, amin. Yang saya hormati panitia Ramadan Masjid Darul Aman. Saya hormati orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah tempat kita bertanya. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillah. Allah masih beri kita umur sampai hari ini. Teman karib, kerabat, saudara sudah mendahului kita. Allah beri kita waktu untuk masuk lagi ke Ramadan tahun ini. Semoga umur yang masih ada ini bisa dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Amin. Kemudian mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, nampak wajah-wajah sudah orang bertakwa. Amin. Ini sudah hari keberapa puasa kita? 18. Ini malam 19 ya. Baik. Tausiah singkat kita malam hari ini oleh IKMI Kota Pekanbaru berjudul Membangun Rumah Tangga yang Samawa. Apa Bu? Membangun rumah tangga yang samawa. Samawa apa nak? Nama budak sebelah situ dah. Sakinah mawaddah warah. Nah, kalau tengok wajah-wajah sakinah nampaknya. Amin. Tapi yang menderita banyak juga depan. Ya bapak-bapak ini banyak tekanan kayak bilang raya nih. Agak berlebih kerut gening nampaknya ini. Baik. Jadi Bapak Ibu, karena tulisan singkat ini saya sampaikan data sementara. Rilis Kementerian Agama Republik Indonesia akhir tahun 2024 masuk tahun 2025 kemarin. Angka perceraian di Indonesia ini mencapai 30%. Berapa Bu? 30%. Itu yang tercatat di pengadilan Bapak. Yang ada di yang nikahnya resmi di atas tangannya, ada boleh nikah bawah tangannya Pak.
Nya dia di tangan sih bawa tangan sih ya bu. Yang dia di tangan kok ada buku nikah yang di bawah tangan kok. Nah, enggak ada itu kok coy-coy seorang aja. Tercatat. Yang tercatat di pengadilan. Kalau kita angkakan kalau ada 1.000 orang yang menikah setahun, berarti 300 pasang bercerai, bercerai, bercerai lagi. Makanya ini darurat perceraian di Indonesia. Dari 300 pasang, kalau kita ambil angka 300 pasang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, 80% itu ada di perkotaan. Kita ini orang kota, orang desa nih. Orang kota. Beda orang kota, orang desa itu sikitnya Pak. Apa bedanya? Barat begoyan, tengok cara makannya Bu. Kalau banyak nasi dari lauknya orang mana? Orang kota atau orang desa? Banyak nasi dari lauk oleh orang desanya, buatnya konyang dehnya. Kalau banyak lauk dari nasinya, nah orang kota. Kalau banyak nasi, banyak lauk, orang desa lama di kota. Ya Pak. Ya, agak guyon sedikit. jadi Ibu Bapak, angka ini kan mengkhawatirkan, makanya Indonesia darurat perceraian. 80 berarti angka perceraian yang 300 pasang itu berarti 260 pasang ada di wilayah kota. Padahal kota ini pertama orangnya berpendidikan. Satu. Yang kedua, ekonomi orang kota lebih baik dari orang desa. Kenapa? Karena lebih mudah cari uang di kota daripada di desa. Kata ahli ekonomi, 80% uang berada di kota atau di desa? Di kota. Berarti mudah cari uang di kota, Pak. Itu masalah ekonomi tidak begitu prinsip. Apalagi data itu? Biar kita tahu. Terus yang paling mengkhawatirkan itu, Ibu Bapak, dari angka 300 pasang itu, 80%-nya itu cerai gugat. Halo, Bu, apa cerai gugat tuh? Istri minta, tidak minta beli mobil tuh, minta cerai. 80% Pak. Keluarga di masa juga adalah yang sudah menderita itu. Ini kita sampaikan aja, datanya begitu. Jadi 80% istri minta cerai. Itu data. Berarti mengerikan ya, mengerikan hari ini. Kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di kalangan ibu-ibu kita hari ini. Apakah karena emansipasi yang sudah kebablasan, atau memang bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab? Itu ibu yang tahu nih. Terus itu data. 80% dari angka 300 itu Bapak, itu didominasi oleh keluarga muda. Bukan keluarga tua, yang tua-tua tidak begitu. Tapi berarti dari 300 pasang itu 260 pasang itu keluarga muda. Yang usia perkawinannya 5 sampai 6 tahun umurnya baru. Ini kan masalah besar. Kalau orang tua-tua yang bercerai, na'udzubillah, itu risiko untuk masa depan tidak banyak. Lah atu-atu, lah nenek-nenek bercerai jualan, taklah situ. Bangun bisa itulah ya. Nah menderita seorang, lah atu menderita, nenek menderita. Tapi kalau keluarga muda yang bercerai, risikonya besar. Apa risikonya, Bu? Anak.
Kalau usia perkawinan menikahlah si bunga ini usia 23 tahun. 5 tahun dia bercerai, berarti usianya baru 28. Mungkinkah bunga ini akan menjanda sampai mati? Tidak mungkin, dia menikah lagi. Dapat pula calon suami buat kontrak, boleh aku nikah sama aku, anak tak boleh ikut. Itu poinnya. Bahaya nih Pak. Yang laki-laki taruhlah si Fulan ini menikah usia 25 tahun. Kalau 5 tahun menikah berapa usianya? 30. Mungkin kalau laki-laki usia 30 membujang sampai mati, sangat atu-atu nanti nikah aja lah Bu. Apalagi muda-muda. Nah, laki-laki ini sebenarnya menikah itu bukan karena syahwat aja. Laki-laki ini lemah, dia tidak bisa melayan diri sendiri. Ibu kan tahu itu, apa-apa kok gaya aja macam ini. Ibu tinggal seminggu posting kepalanya. Nah, kerja kan Bu? Nah, nampak banyak macam itu nih. Itu Pak. Jadi kalau keluarga muda yang bercerai, ini ancaman untuk masa depan. Apa ancamannya? Misi terpenting di antara kita berumah tangga itu adalah melahirkan calon pemimpin masa depan. Siapa dia? Anak. Bu, pemimpin hari ini produk masa lalu. Yang lahir 50, 60, 40, 30, 20 tahun yang lalu. Inilah jadi pemimpin hari ini. Lalu kalau 20 tahun yang akan datang, ya keluarga muda hari ini. Dan semua kita berasal dari sebuah keluarga. Di sini dilahirkan semuanya, di rumah tangga itu dibentuk watak dan karakter kita. Makanya dalam agama kita, madrasah pertama itu adalah rumah. Guru pertama itu siapa? Ibu dan ayah. Itu yang mengisi kertas yang bersih, kertas yang putih itu, yang mengukir pertama ayah dan ibu. Makanya watak dan karakter ayah, watak dan karakter ibu, itu diserap oleh anak. Jadi kalau ingin kita melahirkan calon pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia, yang bertata krama, yang bersopan santun, yang punya empati, ayah bundanya mesti menitipkan itu kepada anaknya. Macam mana mula nak menitipkan masa depan kepada anak-anak sementara ayah ibu belago tiap hari? Bu, tahu belagonya. Itu bahasa kasar macam itu lah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana rumah tangga ini bisa harmonis, bagaimana rumah tangga ini bisa sakinah, agama kita sudah menuntun. Agama kita sudah memberikan pedoman. Makanya ibu bapak jangan mengatur rumah tangga itu dengan akal semata-mata, dengan perasaan yang subjektif. Ibu-ibu lambe apa pulang sekitar pipinya nak layan. Itu kan perasaan yang berfungsi. Apa-apa kalau macam-macam ibu kan nak lagi banjirnya, itu kan akal perasaan. Dalam agama tidak macam itu. Tak macam itu. Ikatan perkawinan itu ikatan yang menimbulkan dampak dunia dan akhirat. Seorang laki-laki kalau sudah menikah, dia menjadi suami terhadap istrinya. Istri itu amanah yang wajib dia bertanggung jawab sampai di akhirat nanti. Dinafkahi tidak? Diberikan kasih sayang tidak? Dicukupkan kebutuhannya tidak? Itu ada tanggung jawab. Sebaliknya wanita kalau sudah menikah jadi istri, itu hidupnya itu sudah untuk suami. Untuk suami. Waktunya, pikirannya, badannya, dirinya itu untuk suami. Bukan untuk yang lain. Nah, pada papa nih, kena tuh. Nusus namanya itu, dalam agama nusus. Nah, terjadinya konflik rumah tangga hari ini apa? Karena kita tidak mempedomani tuntunan yang sudah digariskan oleh agama. Itu konflik terjadi. Makanya padahal tujuan rumah tangga itu sangat mulia. Karena rumah tangga itu prinsipnya adalah ibadah sepanjang masa.
Mulai sejak kita mengucapkan ijab dan qabul sampai kita wafat itu beribadah. Laki-laki sudah menikah, jadi suami, punya anak jadi ayah, bekerja dia untuk menafkahi keluarganya itu jihad laki-laki. Keringatnya itu pahala, letihnya itu ibadah. Makanya laki-laki udah menikah, kewajibannya menafkahi, dia tak boleh bermalas-malas. Itu tuntunan agama. Sebaliknya wanita kalau sudah menikah, hidupnya 100% untuk suami. Ini ada pula slogan yang menyesatkan di dunia persilatan ibu-ibu. Karena emansipasi sudah begitu santer. Apa katanya Pak? Tak perlulah berlama-lama sama suami itu, yang penting kualitasnya. Halo? Ada macam itu. Ibu itu dibutuhkan oleh bapak. Makanya dalam bahasa Melayu, istri itu namanya siapa? Orang rumah. Jadi istri itu tak ada, istri itu dalam agama, dalam masalah di rumah istri itu, bukan di mana-mana. Halo, nak marah-marah ibu sama saya. Aku lah kata ustaz gonya, mak kalau di rumah awak jadi kapolres awak jadi kepala sekolah awak jadi kadis awak lah jadi apa boleh ibu di luar itu, tapi ibu di rumah adalah sebagai jangan bawa jawatan ke rumah. Kacau rumah tangga. Ibu tak punya pendapatan lebih dari suami, lalu diperintah suami, apalagi dikasari suami. Kalau itu yang ibu lakukan, tertutup pintu surga. Maka jangan diakal-akali. Sehebat apapun wanita, kalau dia tidak taat kepada suaminya, dia tidak akan pernah bahagia sesungguhnya. Percayalah. Itu konsep dasar agama kita. Sehebat apapun wanita, kalau dia tidak taat kepada suami, durhaka kepada suami, dia dua yang tidak boleh durhaka dulu. Satu kepada orang tua, kedua kepada suami. Kalau dua ini kita lakukan, sehebat apapun kita tak akan menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kuncinya. Apa dia untuk kone deh. Begitu Pak konsep agama Pak. Maka jangan diakal-akali agama ini. Makanya hancur rumah tangga. Apa kata Rasulullah? Baitijan, rumah tanggaku surga. Kok rumah tangga lah jadi neraka. Ada kawan, saya punya kawan Pak. Sama bekerja kami, sama-sama lembur kami. Sudah jam 9 malam. Lembur. Ini contoh. Pulanglah saya pulang lagi saya bilang. Udah malam nih, balik lagi. Saya belum pulang apa? Singa belum tidur. Apa deh golak ibu? Sudah Pak. Pulang lagi saya bilang, saya tak tahan lagi, balik lagi. Udah malam nih, udah gerah, udah capek. Pak, pulang Pak dulu Pak. Dan lu pulang lagi apa? Singa belum tidur. Kacau deh dan. Siapa singa tu? Biasa di rumah tu. Tapi yang kawan kau entah bayo pula kah? Makanya rumah jadi singo. Ya imbang-imbang tuh. Makanya agama menuntut. Jadi kata agama, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah, aku ciptakan untukmu wahai laki-laki pasangan agar kamu sakinah. Jadi untuk tempat laki-laki bersama-sama itu adalah istri. Itu fitrahnya, Bu. Makanya kata agama, ad-dunya mataun. Dunia ini dan segala isinya adalah kesenangan, kenikmatan.
Rumah mewah kenikmatan, mobil bagus kenikmatan, jabatan kenikmatan, uang kenikmatan, kebun kenikmatan, semua kenikmatan. Tapi wahal mata almaratus soleh. Sebaik-baik kenikmatan bagi kita adalah wanita yang soleha, istri yang soleha. Itulah tidak ada bandingnya, Bu. Itulah kalau dapat Bapak isi yang soleha, jaga baik-baik. Itu kenikmatan yang sesungguhnya, bukan uang. Ledapeknya Pak. Ledapeknya Pak. Apa kemauan-mauannya Bu? Mbak aku cara harus tak mendapatkan aja. Wanita soleha. Itu kebahagiaan sesungguhnya. Jadi apa-apa kok sehebat apapun dia, yang diinginkannya tuh ibu, bukan yang lain. Makanya kadang-kadang terjadi perselingkuhan, terjadi penyelewengan laki-laki di luar sana. Saya belum lagi menyatakan laki-laki itu salah sepenuhnya. Bukan hanya belah laki-laki. Mari kita bicara hati ke hati. Boleh bicara hati ke hati, Pak. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sama ibu-ibu. Itu satu. Jadi rumah tangga itu untuk sakinah, untuk nyaman, bahagia, senang-senang, itu tugas kita. Makanya modal rumah tangga itu satu, ada dua. Kata Allah, wa ja'ala bainakum, aku ciptakan untukmu laki-laki dan perempuan itu mawaddah, cinta. Bu, Pak, modal pertama cinta. Nilai cinta Pak ke ibu punya, lain. Ibu ada cinta, lain. Dulu dijodohkan tidak. Pacaran kami Pak, berapa lama 7 bulan. 7 bulannya lama juga Pak. Ada komunikasi. Itu yang pertama, rumah tangga didasarkan kepada cinta yang mendalam. Dan cinta itu dicas, dipupuk, dipelihara dengan pergaulan hari-hari. Lalu yang kedua, jadi cinta ini bersifat fisik. Bu, cinta ini mawaddah itu bersifat mawaddah itu sifatnya fisik, bukan psikis. Bapak tuh cinta ke ibu kan ibu tuh cantik, senyumnya manis, wajahnya bagus, tampilannya hebat. Ibu-ibu cinta ke bapak kau badannya atletis, maco, itu boleh. Tapi itu terbatas. Ada modal kedua, rahmah, kasih sayang. Di modal rumah tangga itu dua, cinta dan kasih sayang. Cinta saya tak cukup, karena cinta itu bisa pudar oleh masa, oleh waktu, oleh umur. Tapi kasih sayang tidak boleh makin tua Pak ibu makin sayang, makin uzur ibu bapak makin sayang. Dulu pakai parfum, dulu pakai minyak wangi, kini pakai balsam, makin sayang. Halo, kan iya Pak ya? Kalau masuk berlaku awaknya Pak. Dulu minyak awak pakai parfum macam-macam merek parfum, kini macam-macam merek tanggunglah bau di kamar tuh. Tapi makin sayang awak sama pasangan awak tuh. Itu modal rumah tangga bahagia itu Bu. Halo, makin sayangnya itu modal. Jadi timbulkan kasih sayang. Oleh sebab itu mari kita jalankan peran masing-masing. Apa peran kita? Dalam ayat lain katakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, anak-anak di rumah tangganya atas kelebihan yang Allah berikan. Bima faddalallahu alaihi ba'dhum ba'dha. Laki-laki punya kelebihan daripada laki-laki. Itu Allah Ta'ala katakan, pertama secara kepemimpinan, laki-laki punya sifat kepemimpinan. Tidak boleh gampang emosi, tidak boleh tersulut oleh hasut-hasutan. Dia mesti berpikir dewasa, masa depan, dan yang lebih luas. Itu laki-laki. Fisiknya kuat, makanya laki-laki harus mencari nafkah. Menjemput yang jauh, mengangkat yang berat, tugas laki. Aja soleh buang kayak barang copet tua beko. Itu sederhana saja sebenarnya. Qawwam, kepemimpinan. Makanya laki-laki harus memfungsikan dirinya sebagai pemimpin rumah tangga yang bertugas menafkahi lahir dan batin, memberikan perlindungan, kasih sayang, apalagi rasa aman, apalagi dan mendidik. Makanya kalau apa-apa kok ibu melakukan dosa, dia menjawab apa tuh? Dosa ibu apa yang tanggung?
Tapi kalau lah apa perlu diingatkan juga ibu, mama kalau keluar tutup aurat ya mama ya. Ibu buka aja aurat tuh, dosa ibu tanggung surang. Halo. Jadi begitu adil Ta'ala itu. Oleh sebab itu, mari kita untuk keluarga yang sudah tua. Macam kita ada tua nih Pak. Mari kita bersemangat untuk membangun rumah tangga yang bahagia ini sebagai contoh oleh anak-anak kita nanti. Memang bahagia, tuh gue bahagia, oma, opa gue bahagia, hidupnya makin tua makin bahagia. Jadi contoh oleh anak cucu kita. Jangan berantem bola depan anak cucu lagi bapak ibu udah tua-tua nih. Soal duit bagi-bagi aja lah. Makanya dalam rumah tangga tidak boleh saling memberatkan. Istri tak boleh kalau memberatkan suami, sebaliknya suami tak boleh memberatkan istri. Itu prinsip. Dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Semoga Allah beri kepada kita kekuatan untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan nanti di yaumal mahsyar keluarga yang macam ini akan menyatu kembali menjadi keluarga yang lebih bahagia. Ibu-ibu yang hari ini kalau ingin lebih cantik dari bidadari surga, nanti 3 syarat. Jaga sholat, jaga puasa, taat kepada suami. 3 kuncinya. Kalau itu tak dijaga, agak susah. Dan bapak-bapak sebagai suami bertanggung jawab dunia akhirat kepada istri dan anak-anak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.